Dina karena nikah sama lo gara-gara harta lo. Lo emang sombong, Raja. Saat wartawan datang ke rumah saya, itu kan saya udah minta sama kamu untuk jangan mengganggu istri saya. Tapi kamu datang dengan sok bersimpatik, dengan sok menjadi pembela istri saya. Padahal saya yakin Dimas, di balik itu semua, kamu pasti ada maksud terselubung kan? Saya bisa membaca sifat licik kamu. Pak, kejar Pak! Berhenti! Balik ke sana. Jadi benar, Anda yang menculik saudari Dias? Bukan saya, Pak. Bukan bagaimana? Korbannya mengaku kalau penculiknya itu adalah kamu. Saya juga korban, Pak. Bohong, Pak. Orang jelas-jelas Kak Dimas itu nggak ada merasa kesakitan dan nggak ada takut-takutnya sama sekali waktu diculik. Terus Kak Dimas juga bilang kalau pelakunya itu Kak Raja. Ya Dimas, nggak cukup kamu hasut istri saya. Sekarang kamu mau coba hasut adik ipar saya. Apa betul apa yang dibilang Pak Raja, Bu Arsi? Iya, Pak. Selama ini Dimas selalu berusaha mendekati saya. Dimas juga selalu baik membantu saya dalam hal apapun. Tapi di sisi lain, Dimas juga selalu berusaha menjelekkan suami saya. Untungnya, sama sekali saya tidak pernah terhasut karena saya sangat percaya sama suami saya. Baik, Bu Arsi. Bagaimana kronologinya? Seperti apa? Saya tidak menculik Dias, Pak. Bohong, Bohong, Pak. Satu-satu. Ya, baik Pak. Iya, saya menduga Pak, kalau sebetulnya Dimas ini mengincar saya Pak. Saya sedang bersama-sama Dias di satu mobil Pak, karena saya mau mengantarkan Dias pulang. Di perjalanan mau pulang, tiba-tiba ada mobil yang memepet mobil saya Pak. Mas, apaan tuh? Nggak tahu, mabuk kayak orangnya. Dan beberapa kali menabrak mobil saya dari sebelah kanan Pak. Mobil tersebut terus mendorong mobil saya. Dan saya curiga Pak, kalau orang yang menyetir di mobil itu adalah Dimas. Lo nggak bisa ngebuktiin itu mobil punya gua atau ada gua di dalam mobil itu. Dengar ya Dimas, mungkin saat ini kamu bisa berkelit. Tapi saya pastikan, saya akan sewa pengacara yang hebat untuk menuntut kamu atas kasus penculikan adik ipar saya dan upaya percobaan pembunuhan atas pupu saya. Dan kamu akan lama mendekam di penjara. Kalau saya mau bekerja sama, apa bisa meringankan hukuman saya, Pak? Nanti pengadilan yang akan membuktikan. Kami hanya memproses dan menyiapkan segala sesuatunya untuk di pengadilan nanti.
Dengan menjadi saksi yang memberatkan Rani, mungkin gue bakal dapat keringanan hukuman. Kak Dimas. Ternyata Kak Dimas itu cowok pengecut ya. Pecundang tau nggak? Udah orang jahat tapi nggak mau mengakui kesalahan. Gimana sih? Terus mau dilihat jadi orang baik kayak gitu? Dia nggak nyangka bisa kenal orang kayak Dimas. Ya, saya memang otak dari penculikan Dias. Tetapi selama Dias diculik, saya tidak pernah menyakiti Dias sehelai rambut pun. Bahkan semua kebutuhan dia saya penuhi. Karena memang saya menculik Dias bukan untuk tindakan kriminal atau tebusan uang. Tetapi justru demi Arsy. Maksud kamu? Saya memang sengaja ingin membuat Arsy dan Raja bercerai. Karena Raja bukan suami yang baik untuk Arsy. Raja sering menyakiti Arsy. Dia nggak pantas milikin Arsy. Pak, dia menghina saya, Pak. Mana dia? Dia menghina saya seolah-olah dia tahu rumah tangga saya. Cukup Pak, cukup. Kalau Bapak teruskan, kena kasus penganiayaan. Dan itu ada pasalnya Pak. Dengar ya Dimas. Bukan hak kamu untuk menilai apakah saya pantas untuk istri saya atau enggak. Dan hentikan sikap keikutcampuran kamu sama urusan rumah tangga orang. Dan berapa kali saya bilang sama kamu, untuk jauhin istri saya. Sadar diri kamu Dimas. Kamu itu cuma dianggap sahabat oleh istri saya. Gue jauh lebih mencintai Arsy daripada lo. Kalau Arsy nikah sama gue akan buat Arsy bahagia. Gue akan memperlakukannya seperti ratu. Bukan malah membuatnya menangis atau merasa terhina karena nikah sama lo gara-gara harta lo. Lo emang sombong, Raja. Saat wartawan datang ke rumah saya, itu kan saya udah minta sama kamu untuk jangan mengganggu istri saya. Tapi kamu datang dengan sok bersimpatik, dengan sok menjadi pembela istri saya. Padahal saya yakin Dimas, di balik itu semua, kamu pasti ada maksud terselubungkan. Saya bisa membaca sifat licik kamu. Benar. Pernyataan Pak Raja itu sama persis dengan pernyataan Pak Iqbal sebelumnya. Pak, bawa dia ke tahanan. Baik, Dan. Saudara Dimas sudah mengakui kesalahannya dan akan kami proses secara hukum. Iya Pak. Saya berharap polisi bisa bekerja sebagaimana semestinya. Baik Pak, akan kami laksanakan. Mari. Kita jadi ditahan di sini gara-gara Rani. Udah bos, kagak usah tegang, gak usah panik, santai aja. Nggak usah panik gimana? Ini soal kebebasan kita, Jack. Soal kerjaan kita. Mana bisa gue tenang-tenang aja? Ya kalau gua sih nggak jadi masalah bos, karena gua udah dikasih uang tutup mulut sama Bu Renata, santai.
Yaudah, saya kesana sekarang ya.